Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mikharap SPDMA, Kepala SMP Negeri 5 Kapuas Barat, sekaligus juga sebagai sekretaris atau pengurus dari komunitas belajar MKKS SMP Kabupaten Kapuas. Pada best practice ini saya mengangkat tema atau judul yaitu penguatan peran MKKS SMP Kabupaten Kapuas sebagai komunitas belajar berkelanjutan. Jumlah anggota dari podcast ini ada 128 kepala sekolah. Ini sesuai juga dengan jumlah SMP yang ada di Kabupaten Kapuas. Pelaksanaannya bahwa kegiatan MKKS itu masih bersifat rutinitas atau masih bersifat kegiatan yang administratif seperti koordinasi program dan juga sosialisasi kebijakan. Belum ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kolaborasi dan sebagai wadah tempat untuk berkreativitas bagi kepala sekolah, terutama untuk kegiatan yaitu berbagi praktik baik. Tantangan yang saya hadapi adalah di mana di dalam komunitas MKKS SMP Kabupaten Kapuas itu kurangnya budaya refleksi dan kolaborasi antar kepala sekolah, dan sebagian besar kepala sekolah masih bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya wadah untuk saling belajar atau berbagi. Kemudian yang kedua adalah belum adanya sistem dokumentasi kegiatan komunitas belajar, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk dijadikan bukti untuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah minimnya publikasi dan diseminasi praktik baik, sehingga aktivitas positif yang dilakukan sekolah itu jarang sekali dipublikasikan, dan sehingga tidak banyak diketahui oleh sekolah lain atau ditiru oleh sekolah lain untuk dijadikan sebagai kegiatan yang bisa ditiru. Aksi yang saya lakukan dalam best practice ini yaitu menerapkan sistem 3K. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah konsistensi. Diawali dengan kegiatan persiapan, yaitu dengan adanya rapat koordinasi awal tahun, di mana di situ melaksanakan refleksi dan perencanaan program yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Kemudian di dalam tahap pelaksanaannya adalah menyusun program-program agenda tahunan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk tim dokumentasi publikasi untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh MKKS SMP Kabupaten Kapuas. Dan yang ketiga adalah membangun kanal komunitas yaitu media sosial MKKS untuk media informasi bagi anggota, bahkan bagi satuan pendidikan maupun di komunitas-komunitas lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah memprakarsai adanya kegiatan berbagi praktek baik di dalam komunitas MKKS itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu refleksi koordinasi dengan kepala dinas dan pengawas sekolah atau pemangku kepentingan. Dan tentu saja yang terakhir adalah kegiatan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Ini adalah beberapa bagian daripada agenda program tahunan. Beberapa contoh di sini adalah misalnya kegiatan yang pertama di awal Januari itu rapat koordinasi awal tahun MKKS. Kemudian deskripsi kegiatannya adalah evaluasi program tahunan sebelumnya dan menyusun agenda komunitas belajar 1 tahun ke depan. Kemudian bulan berikutnya adalah workshop refleksi praktik baik kepala sekolah, dan kemudian pelatihan manajerial sekolah, dan seterusnya. Hasil dari refleksi itu ternyata terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini, adanya peningkatan partisipasi dari peserta yang hadir, itu ternyata mencapai 80% lebih. Tumbuhnya budaya kolaborasi, berbagi praktik baik, refleksi, dan semangat belajar. Tersedianya wadah dokumentasi dan publikasi dalam komunitas belajar MKKS SMP Kabupaten Kapuas, dan adanya kegiatan yang konsisten dan terjadwal, terdokumentasi, dan adanya juga program rutin kepala sekolah untuk membuat kegiatan itu lebih terarah dan berkelanjutan. Ini adalah kegiatan-kegiatan di dalam MKKS itu, di mana terlihat di sini banyak sekali peserta yang hadir, yang awalnya adalah hanya sedikit, dari 128 itu bahkan tidak mencapai 50%, tetapi setelah ini dilakukan, maka kehadiran itu mencapai lebih dari 80%. Dan kegiatan yang dilakukan ini tidak hanya terfokus di dalam
saja, tetapi dilakukan secara bergiliran, bergantian di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas. Sehingga untuk sekolah yang jauh itu bisa terlayani dan bisa merasakan bagaimana kebersamaan yang sementara Bapak Ibu kepala sekolah yang berasal dari daerah itu kadangkala ke kota, ini sebaliknya kita yang dari kota akan mengunjungi rekan-rekan kepala sekolah yang ada di desa atau di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah adanya forum inspirasi kepala sekolah, di mana di sini setiap kepala sekolah secara bergantian berbagi praktik baik tentang apa yang telah dilakukan di dalam sekolahnya masing-masing. Kemudian kita berdiskusi bersama, melaksanakan forum diskusi, mencari jalan keluar, bahkan mengambil hal baik yang bisa dilakukan bagi kepala sekolah yang lain ketika seorang kepala sekolah itu melakukan berbagi praktik baik yang telah dilakukan di sekolahnya. Ini juga akhirnya kegiatan itu menjadi lebih terfokus, terjadwal, dan menyenangkan karena kegiatannya sudah terintegrasi dengan berbagai hal, termasuk di dalamnya sudah terdokumentasikan. Ada narasumber-narasumber juga yang disediakan pada setiap kegiatan MKKS. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang berada di daerah Kapuas Tengah. Kemudian, setiap tahun MKKS SMP Kabupaten Kapuas itu memprogramkan kegiatan studi kaji. Ini adalah studi kaji yang ada di Banyuwangi. Kemudian ini adalah sebelah kanannya adalah studi belajar. Kita belajar ke Yogyakarta, belajar tentang kegiatan sekolah ramah anak atau sekolah inklusi. Sementara yang di Banyuwangi ini kita belajar tentang sekolah yang telah menerapkan tentang kegiatan-kegiatan terpadu, misalnya kegiatan tentang adiwiyata dan sebagainya. Jadi setiap tahun MKKS Kabupaten Kapuas itu memiliki program. Kemudian setelah dibentuk tadinya, maka di MKKS SMP Kabupaten Kapuas memiliki website, yaitu website MKKS, kemudian juga memiliki grup Telegram. Kemudian setiap dokumentasi itu kita simpan di dalam Google Drive, dan juga ada grup dari Facebook MKKS Kabupaten Kapuas. Di praktek baik di beberapa tempat, di MGMP IPA SMP Kabupaten Kapuas, di Kombel MKKS SMP itu sendiri, kemudian di SMP sekecamatan Kapuas Barat, kemudian juga pernah diundang di SMP 11 Mantangai 1 Atap, ini di SMP Negeri 1 Timpah 1 Atap, dan yang ini adalah di SMP Negeri 7 Timpah 1 Atap. Penghargaan atau prestasi yang pernah didapatkan, yang pertama adalah penghargaan dari pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai pelaksana PSP Angkatan Pertama tahun 2024. Penghargaan sebagai juara kedua Kepala SMP berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Penghargaan sebagai juara pertama Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMP tingkat Kabupaten Kapuas. Ketiga, Jambore Getika Hebat kategori Inovasi Kepala Sekolah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah hebat tidak diukur dari megahnya bangunan, tetapi dari besarnya dampak yang diciptakan untuk perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anwar Mika Harap sebagai pengurus MKKS telah memberikan dedikasi yang sangat tinggi dan memberikan dukungan yang luar biasa dalam menggerakkan komunitas belajar ini. Beliau juga memberikan banyak kontribusi dalam menjembatani kebutuhan dari kebijakan sekolah dan praktek pengajaran guru. Beliau tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelopor yang memperkuat kolaborasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Mika Harap SPD MA yang telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber dalam kegiatan komunitas belajar kami. Dan tersebut memberikan beberapa dampak positif bagi kami, baik bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta lingkungan sekolah secara